地方，我来啦！来，快点跟上了！你觉得我的想法怎么样？我们就去无人岛。无人岛，它就是没有人居住。带我们去吗？就带我们去吗？张宁，你跑慢点。就你这样，还要组团去探险呢？快点！中午来，喝茶。解开包。Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the throat. Kembali lagi bersama saya Stephen. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Desert Island of the Treasure tahun 2020. Film ini mengisahkan dua pasangan kekasih yang dijebak oleh seorang kakek-kakek untuk masuk ke dalam sebuah pulau kosong yang penuh dengan harta karun, sampai harus dipaksa bercocok tanam dengannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya guys. Oke, kita ke alur ceritanya, check this throat. Di awal kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang berada di dalam mobil yang bernama Mesya, Kalpanak, Santi, dan Riko. Tidak pakai ceper. Mereka sedang dalam perjalanan menuju pantai Tanjung Kait untuk berlibur. Dalam perjalanan, Mei merasa iri karena Santi dan pacarnya sangat mesra di dalam mobil. Namun berbeda dengan pacarnya si Kalpanak yang sangat jutek kepadanya. 喂，你们两个注意点行不行？这前面有人呢。这么爽朗的天气，你说喂，好，小杨，就听你的，找你旁边那位去啊？别胡说。美嘉，我来啦！ Sesampainya di sana, pantai ramai dan membuat mereka bingung mau berjemur di sebelah mana. Kemudian seorang nenek-nenek menemui mereka dan menawarkan liburan ke pulau yang masih sepi dan cocok untuk bercocok tanam. Santi yang sering joget-joget di TikTok pun langsung tertarik dengan tawaran nenek itu. 岛上有个老头，就算露天也没人看见。帮我们租条船，那我们就去无人岛吧。没人玩的地方有什么好玩的？今天你算找对人了。 Nenek itu langsung mengajak mereka bertemu dengan kakek Sugiono dan menyuruh Sugiono untuk jadi pemandu wisata mereka di pulau itu. Tapi Sugiono menolak sebab pulau itu dilindungi karena ada harta karunnya. Mendengar hal itu, Santi langsung penasaran dan memaksa Sugiono untuk mengantarkannya. Karena melihat keindahan lato-lato di area badan Santi, Sugiono pun langsung setuju. Sampai-sampai Sugiono langsung memikirkan caranya untuk bisa menggadabah si Santi. 行吧，3天以后。谢谢老伯，带我们去吗？就带我们去吗？还有多久到无人岛啊？哎呀，你好坏呀！我来啦！我们来啦！ Sesampainya di pulau itu, Santi kaget saat sedang selfie, tiba-tiba muncul bocah gundul. Si gundul ini ternyata anaknya Sugiono yang menjaga pulau itu dari perampok harta karun. Sugiono akhirnya menunjukkan tempat untuk mereka bermalam. Melihat itu, Santi langsung takut manja dan komplain karena dia tidak bisa tidur di tempat seperti itu. Kemudian Sugiono dengan sabar menjelaskan kalau dalam tempat itu ada ruangan yang layak dihuni. 你们要小心哦。滚开！没事，我跟你们说，你看这里这么破烂，哎呀，这门怎么坏了？ Setelah itu di pantai Santi dan Riko langsung main-main air. Setelah puas bermain air, mereka pun bercocok tanam di bawah bebatuan. Tapi datang si gundul dan mengganggu mereka dan mencuri tablet milik Santi. 我们来模仿一下。我的 iPad，走，赶紧找它拿回来。 Sementara itu, Mei marah dengan Kalpanak
Karena sejak perjalanan sampai sekarang cuma bisa diam dan tidak mau mengobrol sama sekali. Mei merasa bodoh memilih pasangan dan meminta putus. Di sisi lain, Santi langsung lapor kepada Sugiono kalau si Gundul sudah mencuri tabletnya. Sugiono pun langsung memarahi si Gundul dan untuk mengembalikan tablet milik Santi. Tapi si Gundul kekeh tidak mau. Melihat itu, Riko kasihan dan membiarkan Sugiono melepaskan saja dulu si Gundul itu. Mendengar itu, Santi langsung marah karena tabletnya ada video adu gabrut yang diperankan oleh dirinya. Hal itu sampai membuat Sugiono kaget dan menenangkan Santi. Kemudian, Sugiono menyuruh mereka duduk dan menikmati secangkir teh sambil menunggu waktu yang tepat untuk meminta kembali tabletnya dari si Gundul. Ketika Santi mengobrol sambil minum, tiba-tiba Santi dan Riko pingsan. Faktanya, Sugiono ini sengaja memberi obat bius kepada mereka berdua dan kemudian mengikat mereka di dalam gudang. Saat Santi sadar, si Sugiono memberitahu kalau semua ini dilakukan demi menjaga harta karun leluhurnya. Dia berkata, kalau mereka berani mencuri harta karun, maka Sugiono tak segan-segan untuk memperkaos mereka. Saat mereka bisa melepaskan ikatannya, mereka berusaha melarikan diri, tapi Riko malah meninggalkan Santi sendirian dan kabur terbirit-birit. Sugiono pun mengejar dan berhasil menyerang Riko. Santi yang pasrah akhirnya menutup matanya supaya tidak bisa melihat mukanya si Gundul pada saat diperkaos olehnya. Sugiono dan Gundul pun merasa puas karena rencana mereka berjalan lancar. Di sisi lain, Kalpanak yang punya firasat buruk akhirnya mencari Santi dan Riko. Kemudian, ia menemukan kacamata Riko yang membuat Kalpanak panik dan terus mencari mereka dan melihat si Gundul sedang memegang tablet milik Santi. Tiba-tiba Mei datang dan membuat kaget Kalpanak, tapi langsung menyuruhnya untuk diam karena situasi semakin mencurigakan. Mereka secara diam-diam mengikuti si Gundul itu. Kalpanak dan Mei merinding ketika melihat Riko bersimbah darah. Mereka kemudian memikirkan bagaimana cara untuk bisa menolong Santi dan Riko. Sementara Sugiono kembali ke penginapan untuk memastikan Mei dan Kalpanak masih ada di sana. Sugiono mengajak mereka untuk segera makan, namun dijawab oleh Kalpanak bahwa dia masih kenyang. Tapi Sugiono menjelaskan kalau dia sudah susah payah memasak ikan asin sepat dan sayur asam untuk mereka. Mei yang tak ingin dicurigai akhirnya mengikuti Sugiono ke tempat makan yang akan disajikan. Di sana mereka kelihatan takut dan Sugiono pun dengan ramah menyuruh mereka untuk segera makan. Kalpanak menjelaskan kalau pacarnya lagi tidak enak badan. Mendengar hal itu, Sugiono menyuruh Gundul untuk membuatkan teh hangat supaya tidak masuk angin. Ketika meminumnya, dia memuntahkan teh itu sambil berkata kalau dirinya sangat tak enak badan. Kemudian mereka pergi dari sana. Mereka bersembunyi karena menyadari kalau Sugiono tengah mengejar mereka. Sugiono mencoba menyerang mereka, tapi Mei berhasil menyemprot parfum ke wajah Sugiono. Mei dan Kalpanak bersembunyi di semak-semak, sementara Sugiono ada di dekat mereka. Akhirnya Kalpanak memutuskan untuk melawan Sugiono, tapi takdir berkata lain. Sugiono berhasil menghabisi Kalpanak. Mei yang melihat itu langsung melawan Sugiono dan akhirnya dia pun berhasil menghabisinya. Kalpanak sang kekasih akhirnya meninggal dunia. Dengan rasa sangat sedih, Mei menggali tanah untuk memakamkan kekasihnya di pulau itu. Esok harinya Mei terbangun dengan pisau yang ada di tangannya. Dia melihat perahu kecil dan segera pergi. Namun si Gundul itu datang dengan amarah yang besar karena ayahnya telah tewas di tangan Mei. Mei berusaha melawan dan berhasil menenggelamkan si Gundul. Mei yang ada di rumah terbangun dari tidurnya
Ternyata semua ini hanyalah mimpi. Aduh suwe. Gue mau udah capek-capek ngacaprak, ternyata hanya mimpi. Yah, mau bagaimana lagi? Memang seperti itu jalan ceritanya. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah bacalah doa sebelum tidur supaya kalian tidak dicekek erep-erep. Saya selaku kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subrek. Sampai jumpa di video berikutnya. Para botan undur-undur cerot.